Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sarni Kristina Lundara, NIM 227477 dari kelas H, Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan materi chapter 4 dan 5 dari mata kuliah Human Research Management yang membahas tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, serta perencanaan personel dan perekrutan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sebelumnya kita telah membahas materi tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang bagaimana sumber daya manusia menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan bisnis. Ini adalah proses untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia sehingga selaras dengan tujuan organisasi. Melalui strategi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai target organisasi. Strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia menekankan pentingnya memiliki keterampilan dan kemampuan yang tepat untuk menjalankan peran dalam organisasi. Analisis pekerjaan membantu menentukan keterampilan tersebut, sedangkan manajemen bakat mengarahkan bagaimana mengembangkan dan mengatur talenta yang dimiliki oleh karyawan. Strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia juga membantu dalam mengatur proses perencanaan dan perekrutan. Ini membantu organisasi dalam menetapkan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi dan merekrut karyawan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Chapter 4, Proses Analisis Pekerjaan dan Manajemen Bakat. Saat ini saya akan membahas tentang dua hal penting dalam dunia kerja, yaitu analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Kedua konsep ini merupakan fondasi yang kuat untuk membangun organisasi yang efektif dan berorientasi pada tujuan. Tujuan pembelajaran. Pada akhir sesi ini diharapkan kita dapat memahami pentingnya manajemen bakat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dan kita juga akan mempelajari langkah-langkah dalam melakukan analisis pekerjaan, mulai dari mengumpulkan data hingga menulis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Manajemen bakat. Manajemen bakat adalah proses strategis yang mengintegrasikan perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi kepada karyawan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi dan kontribusi karyawan guna mencapai target organisasi. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tugas, keterampilan, dan karakteristik yang diperlukan untuk suatu posisi. Informasi yang diperoleh dari analisis pekerjaan digunakan untuk menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan berisi informasi tentang tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab pengawasan dari suatu posisi. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut, seperti pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan pengalaman kerja. Selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja, yaitu apa yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, perilaku manusia, yaitu bagaimana cara karyawan melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja, yaitu alat dan perlengkapan apa yang digunakan. Yang keempat, standar kerja, yaitu apa standar kinerja yang diharapkan. Yang kelima, konteks pekerjaan, yaitu di mana dan bagaimana pekerjaan ini dilakukan. Yang keenam, persyaratan manusia, yaitu apa kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan posisi ini. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan sangat berguna untuk yang pertama, perekrutan dan seleksi, yaitu untuk membantu menemukan kandidat yang tepat. Yang kedua, pemenuhan EEO atau Equal Employment Opportunity, yaitu untuk menjamin keadilan dalam proses perekrutan. Yang ketiga, penilaian kerja,
yaitu untuk memberikan standar yang jelas untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Yang keempat, kompensasi, yaitu untuk menentukan level gaji dan benefit yang adil untuk setiap posisi. Yang kelima, pelatihan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan tujuan yang artinya mengapa kita melakukan analisis pekerjaan ini. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang, yaitu memahami struktur organisasi dan proses kerja. Yang ketiga, memilih posisi representatif atau memilih posisi yang akan dianalisis. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata, yaitu mengumpulkan data tentang tugas dan persyaratan. Yang kelima, memverifikasi informasi, yaitu memastikan keakuratan data dengan supervisor. Yang keenam, mengembangkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, yaitu menulis dokumen formal tentang posisi tersebut. Selanjutnya, metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Beberapa metode umum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan adalah yang pertama, wawancara, yaitu dengan cara mengobrol dengan karyawan dan supervisor. Yang kedua, kuesioner, yaitu memberikan pertanyaan tertulis kepada karyawan. Yang ketiga, observasi, yaitu melihat langsung bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang keempat, catatan harian, dengan cara meminta karyawan untuk mencatat aktivitas mereka. Yang kelima, teknik kuantitatif, yaitu menggunakan metode statistik untuk menganalisis data. Menulis deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan harus mencakup yang pertama, identifikasi pekerjaan yang berisi nama jabatan dan departemen. Yang kedua, rangkuman pekerjaan yang berisi deskripsi singkat tentang posisi. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas, yaitu berisi daftar tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan, yaitu tingkat otoritas dan tanggung jawab. Yang kelima, standar kinerja, yaitu berisi kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja. Yang keenam, kondisi kerja, yaitu berisi lingkungan kerja dan persyaratan fisik. Yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan, yaitu berisi persyaratan kualifikasi untuk posisi tersebut. Selanjutnya, menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan bagian penting dari analisis pekerjaan, menjelaskan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu posisi. Ada beberapa pendekatan dalam menulis spesifikasi pekerjaan, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas posisi. Yang pertama, untuk personel terlatih versus tidak terlatih, kita perlu menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, dan keterampilan penginderaan yang menunjukkan potensi seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dilatih. Yang kedua, spesifikasi berdasarkan penilaian. Metode ini menggunakan penilaian kualitatif untuk menentukan persyaratan yang dibutuhkan, seperti tes psikologi atau wawancara mendalam. Yang ketiga, spesifikasi berdasarkan analisis statistik, yaitu menggunakan data statistik untuk mengidentifikasi pola dan persyaratan yang dibutuhkan berdasarkan kinerja karyawan yang sukses. Yang keempat, matriks persyaratan pekerjaan. Ini merupakan tabel yang menggambarkan hubungan antara tugas, keterampilan, dan persyaratan untuk posisi tersebut. Manajemen bakat. Manajemen bakat adalah proses untuk memaksimalkan potensi karyawan dengan mengembangkan dan mengelola keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dengan efektif. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memahami model kompetensi atau profil pekerjaan yang mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu posisi.
Berikut contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Ada peran, pengetahuan dan skill, kompetensi dasar personel, kompetensi interpersonal, kompetensi SDM, bisnis, atau manajemen. Kemudian di bawahnya model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Pernahkah kita bertanya-tanya apa yang membedakan seorang manajer sumber daya manusia yang sukses dengan yang lainnya? Jawabannya terletak pada kompetensi yang mereka miliki. Bayangkan sebuah piramida, semakin ke atas semakin kompleks dan spesifik kemampuan yang dibutuhkan. Begitu pula dengan kompetensi seorang manajer sumber daya manusia. Model kompetensi manajer sumber daya manusia ini seperti peta yang jalan bagi seorang profesional di bidang ini. Ini menunjukkan level-level kemampuan yang harus dimiliki, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Pada level paling dasar, seorang manajer sumber daya manusia harus memiliki kompetensi personal yang kuat. Ini termasuk kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Semakin naik ke level berikutnya, kompetensi yang dibutuhkan semakin spesifik, seperti pengetahuan mendalam tentang peraturan ketenagakerjaan, strategi bisnis, dan pengembangan karyawan. Pengetahuan dan keterampilan teknis ini membentuk puncak piramida kompetensi. Ini menunjukkan bahwa seorang manajer sumber daya manusia yang sukses tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang manajer sumber daya manusia adalah sebuah perjalanan panjang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Model kompetensi ini memberikan kita kerangka kerja yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memahami model kompetensi ini, kita dapat melihat baik dalam mengevaluasi diri sendiri, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan akhirnya menjadi seorang manajer sumber daya manusia yang lebih efektif. Analisis pekerjaan dan manajemen bakat adalah konsep yang saling terkait dan penting untuk membangun organisasi yang efektif dan berorientasi pada tujuan. Dengan memahami dan menerapkan kedua konsep ini, kita dapat memaksimalkan potensi karyawan dan mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya, chapter 5, perencanaan personel dan perekrutan. Topik ini merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun organisasi yang kuat dan efektif. Tujuan pembelajaran: pada akhir sesi ini diharapkan kita dapat memahami teknik-teknik penting dalam perencanaan dan peramalan kebutuhan tenaga kerja. Kita juga akan mempelajari strategi efektif untuk merekrut karyawan baru, baik dari internal maupun eksternal, serta bagaimana membangun angkatan kerja yang lebih beragam. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja adalah proses strategis untuk menentukan posisi yang perlu diisi dan bagaimana mengisi posisi tersebut. Ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data tenaga kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, melaksanakan rencana dan mengukur efektivitasnya. Peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Ada 2 teknik peramalan kebutuhan tenaga kerja yang umum. Yang pertama, analisis tren, yaitu melihat tren kebutuhan tenaga kerja di masa lalu untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Dan yang kedua, analisis rasio, yaitu menggunakan perbandingan historis antara faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, seperti volume penjualan dan jumlah karyawan. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam.
Untuk mencari kandidat dari dalam, kita bisa menggunakan yang pertama, inventory kualifikasi, yaitu data yang berisi tentang pendidikan, minat karir, dan keterampilan karyawan untuk mencari kandidat yang cocok. Yang kedua, bagan pengganti personel, yaitu catatan daftar karyawan yang berpotensi untuk dipromosikan ke posisi tertentu. Yang ketiga, analisis Markov, yaitu metode statistik untuk memperkirakan perpindahan karyawan antar posisi. Selanjutnya, meramalkan penawaran kandidat dari luar. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran kandidat dari luar antara lain, yang pertama, tingkat pengangguran. Semakin tinggi pengangguran, semakin banyak kandidat yang tersedia. Dan yang kedua, ketersediaan kandidat yang kompeten. Mungkin perlu mencari kandidat yang lebih kompeten jika persaingan di pasar kerja tinggi. Perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan calon pemimpin masa depan. Proses ini melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi posisi-posisi kunci yang perlu diisi. Yang kedua, mengembangkan calon pemimpin dari internal. Dan yang ketiga, menilai dan memilih calon pemimpin yang terbaik. Selanjutnya, sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal yaitu yang pertama, pengumuman pekerjaan, dan yang kedua, mempekerjakan kembali mantan karyawan. Mempromosikan karyawan dari dalam memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, lebih mengenal kekuatan dan kelemahan kandidat. Yang kedua, meningkatkan komitmen karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan moral karyawan. Serta 4, mengurangi biaya orientasi dan pelatihan. Sumber kandidat dari luar. Yang pertama, perekrutan informal dan pasar kerja tersembunyi. Yang kedua, perekrutan melalui internet. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, agensi pekerjaan. Yang kelima, pekerja temporer atau paruh waktu. Yang keenam, perekrut eksekutif. Dan yang ketujuh, perekrutan di perguruan tinggi. Penting untuk merekrut angkatan kerja yang lebih beragam untuk meningkatkan representasi dan kreativitas dalam organisasi. Berikut strategi untuk merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Yang pertama, merekrut wanita. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Yang ketiga, merekrut pekerja berusia lanjut. Dan yang keempat, merekrut pekerjaan dengan disabilitas. Selanjutnya, pedoman praktis untuk mendapatkan informasi aplikasi. Ketika mendapatkan informasi aplikasi dari kandidat, penting untuk yang pertama, menjelaskan persyaratan pekerjaan dengan jelas. Yang kedua, menjelaskan proses perekrutan dengan detail. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat tentang perusahaan dan posisi. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi kandidat untuk mengajukan pertanyaan. Perencanaan personel dan perekrutan merupakan proses yang saling terkait dan penting untuk membangun organisasi yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat menemukan dan mengembangkan talenta terbaik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Baiklah, kita telah membahas 2 topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, serta perencanaan personel dan perekrutan. Kedua topik ini saling terkait erat dan membentuk fondasi yang kuat untuk membangun organisasi yang sukses. Proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat membantu kita dalam memahami kebutuhan dan persyaratan untuk setiap posisi. Dengan memahami tugas, keterampilan, dan karakteristik yang dibutuhkan untuk setiap posisi, kita dapat memilih kandidat yang tepat dan mengembangkan potensi karyawan secara optimal. Sedangkan perencanaan personel dan perekrutan merupakan strategi untuk memperoleh dan mengembangkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui perencanaan yang matang dan perekrutan yang efektif, kita dapat menarik talenta terbaik dan membangun angkatan kerja yang kuat. Intinya, dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat memiliki tim yang kuat
yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, komitmen yang tinggi, dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Semoga presentasi ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menerapkan konsep manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam organisasi kita. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.